Sayyidi Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu berkata, asnaful masyayikh thalatha. Guru itu ada 3 macam kata beliau. Ada syekhut ta'lim, ada syekhut tarbiyah, ada syekhut taraggiyah. Syekhut ta'lim, syekhut tarbiyah, syekhut taraggiyah. Dengarkan baik-baik. Syekhut ta'lim yang mengajarkan tentang kaedah-kaedah syariat, tentang hukum-hukum syariat, tentang fikih-fikih, itu syekhut ta'lim. Syaratnya itu harus ilmun sahih, wa lisanun fasih, wa aqlun rajih. Punya ilmu yang sahih, sanadnya gurunya siapa. Wa lisanun fasih, dia bisa menjelaskan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya kepada orang awam. Wa aqlun rajih, dan akal yang bijaksana, enggak nyeleneh dan lain sebagainya gitu. Itu namanya syekhut ta'lim. Dan itu ada pada Nabi SAW. Nabi yang mengajarkan itu, Nabi syekhut ta'lim. Dan juga syekhut tarbiyah. Syekhut tarbiyah ini fokus di masalah hati. Dia harus mengetahui ahwal an-nafas, nafsu, roh, penyakit-penyakit hati, al-muhlikat, al-munjiat, gitu. Dia harus paham itu semua penyakit hati, bagaimana cara mengobati. Itu namanya syekhut tarbiyah, gitu. Ini juga diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi ada sahabat datang, ayul afdal a'mal ya Rasulullah, amalan apa yang lebih utama wahai Nabi? As-shalah li waqtiha. Kata Nabi, salat pada waktunya. Ada lagi sahabat datang, ayul a'mal afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama wahai Nabi? La taghdab, jangan marah. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi, bayar utang. Ya Rasulullah, ayul a'mal afdal. Ada lagi yang bertanya, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Antasir rahimak, kamu sambung silaturahmi. Loh, ini kalau orang nggak paham bisa berantem ini. Hadis yang paling utama apa? Amal yang paling utama sholat 5 waktu? Enggak. Ada lagi hadis yang paling utama bayar utang? Enggak. Ada lagi yang hadis paling utama sambung silaturahmi? Enggak. Ada lagi yang paling utama jangan marah. Mana yang benar? Semuanya benar, karena Nabi syekhut tarbiyah yang datang kepada Nabi mukanya kasusnya macam Darda datang, ingin amalan yang paling utama ya apa? Banyak ini sifar. Kenapa? Mukanya banyak dosa. Ini contoh begitu. Datang lagi Haji Ucep misalnya, Kiai, ya. Amanah apa yang paling utama? Bayar utang. Kenapa? Lah kiainya paham, banyak utang dianya, kasusnya kan begitu. Ini contoh, begitu, ya, begitu. Ada lagi misalnya Pak Sumardi, Kiai, untuk saya aman apa? Jangan marah. Kenapa? Ngamukan orangnya, emosian orangnya. Misalnya Pak Sumardi misalnya, Pak Sunardi, Kiai, kalau saya apa amalan yang paling baik, paling utama? Kamu harus banyak ngomong. Kenapa? Karena Pak Sunardi pendiam. Kalau dia diam lama-lama gila atau kesurupan. Makanya dia harus banyak ngomong. Ini contoh. Itu namanya syekhut tarbiyah, guru yang mendidik, membimbing, yang mengetahui ahwal murid-muridnya, sesuai kondisi muridnya masing-masing, dibimbing sesuai kasus-kasusnya begitu.
Ini namanya dokter itu, paham penyakit murid-muridnya dan obatnya, resepnya apa. Ini namanya Syekh Tarbiyah. Saya mau ijazah zikir Sungai Raja. Jangan, kamu Sungai Cilik dulu, baru Sungai Raja. Sungai kecil dulu, baru sungai besar. Ya, saya mau zikir amalan Mahabbas Jalan Kepang misalnya. Jangan, kamu banyakin istighfar aja. Saya mau Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, Hizbul Maghrabi, Jalut, ya, pokoknya semua asam laut apalah gitu. Jangan, kamu banyakin sholawat aja. Kenapa? Guru tuh paham, oh ini orang pingin sakti, oh ini pingin bisa kebal, oh ini pingin punya khodam, oh ini pingin tenaga dalam, oh ini lagi puber, ini lagi seneng pikir-pikir, ini bahaya ini kalau nggak dikontrol ini. Begitu. Zikirnya ribuan satu minggu, besoknya nggak pernah zikir, malah ngeblankan begitu. Nah ini bahaya ya, ngaku-ngaku wali, bahaya ya. Nabi SAW, Masya Allah, sahabat dibimbing, Nabi paham, sahabat dibimbing, Masya Allah. Kemudian Syekh Tarbiyah, Syekh yang bisa mengangkat orang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mursyid kamil. Mursyid kamil itu harus ada 3 tadi tuh, Syekh Ta'lim, Syekh Tarbiyah, Syekh Tarbiyah, baru disebut mursyid kamil. Kalau nggak ada daripada 3 ini, bukan disebut mursyid kamil. Mursyid naqis, mursyid kurang, mursyid separuh. Syekh Tarbiyah ini para ulama menciri-cirikannya sesuai hadis Nabi SAW. Ayu julasa ina khair ya Rasulullah. Teman yang mana yang kami harus lazimi, harus yang baik, teman duduk yang baik yang mana ya Rasulullah, yang harus aku duduk bersama mereka itu seperti apa? Nabi SAW bersabda, man dzakarakumullahu ru'yatuh, orang yang bisa mengingatkan kamu ketika kamu melihat wajahnya, bisa mengingatkan kamu kepada Allah ketika kamu melihatnya dia. Wazada fi mantiqihi, wazada amalakum mantiquh, wazada fi amalikum mantiquh, dan bertambah ibadahmu, amalanmu dengan mendengar nasihatnya, ucapannya. Yang ketiga, wa dzakaramullah wa dzakara akhirah amaluh, dan amalannya mengingatkan kamu kepada akhirat. Makanya para murid-murid Imam Muhammad bin Wasi, guru daripada Imam Syafi'i, mereka berkata, ketika kami malas beribadah, kami datang kepada Imam Muhammad bin Wasi, memandang wajahnya saja tanpa mendengar nasihatnya, amalannya, kami pulang semangat selama berminggu-minggu ibadah. Ngelihat mukanya saja, sebentar ngelihat mukanya aja, kami kalau lagi malas ibadah nih, ngelihat mukanya itu Imam Muhammad bin Wasi itu pulang berminggu-minggu semangat dalam ibadah. Kalau kita satu dengan yang lain niat mandang-mandangan, langsung mual muntahkan, bisa-bisa ayanan.
Ngelihat muka kamu itu loh kebayang utang. Ngelihat muka kamu itu loh, kebayang kuntilanak, genderuwo, kan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya, ada lagi, kami ketika kendor semangat beribadah, maka kami datang kepada Imam Hasan Al-Basri tanpa mendengar nasihat beliau, tanpa mendengar melihat amalan beliau, kami sudah semangat bangkit kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melihat, ketika kami melihat Syekh Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad, maka kami seketika menangis meskipun kami tidak mendengarkan ucapan dan tidak melihat amalan beliau. Fudail bin Iyad yang dulunya itu perampok, perompak, perampok. Masya Allah. Nah, itu namanya Sehud Tarakiyah. Ini juga diajarkan ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat di masjid duduk, kemudian rombongan beberapa orang datang sholat berjamaah di samping beliau. Jadi hatinya selesai sholat diperhatikan, lalu rombongan berikutnya datang sebelah kiri, sama-sama baca satu surat yang sama, tapi lahjah atau lahannya beda, tajwidnya beda. Contoh misalnya di sini baca wadduha wal laili idza saja, yang sini wadduha wal laili idza saja. Loh, emang ada. Ini sahabat kok begini sih bacanya? Yang ini akhirnya protes, kamu kenapa wadduha wal laili idza saja? Kami bacanya wadduha, ini contoh gitu. Akhirnya ngamuk-ngamuk datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang nonton begini udah nyalain yang kedua. Akhirnya apa jawab Nabi? Kalian benar berdua. Udah selesai, rombongan itu berdamai. Nabi lalu mendatangi satu sahabat yang nonton tadi itu, yang suudon di hatinya, padahal dia nggak berucap, berdiri. Sama Nabi suruh berdiri, kemudian dadanya dipegang oleh Nabi SAW dan dibacakan. Maka sahabat itu berkata, ya, ini hadis, demi Allah, Allah wa Rasulih, tidaklah Nabi mengusap dadaku kecuali mataku terpejam dan menangis dan aku melihat singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi Syekhut Tarakiyah, Nabi itu juga guru Tarakiyah, guru mursyid yang menyampaikan muridnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu sekejap, begitu. Makanya Nadharatul Arifin, ada Habib Ali Al-Habsyi mengatakan Nadharatul Arifin, pandangan orang-orang arif billah yang saleh ketika memandang kita itu kadang-kadang bisa menyampaikan ila darajatil aliyah, kepada derajat yang tinggi. Nadharatul arif itu usulnya ila darajatil aliyah. Pandangan orang-orang arif billah itu kadang bisa menyampaikan kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu sekejap, bila ta'abin wala nasr, tanpa lelah, tanpa kamu mujahadah panjang lebar. Makanya kadang-kadang ketika kita melihat ceramahnya Habib Umar bin Hafid, ya meskipun bahasa Arab nggak paham, bergetar hati kita, nangis, anak kecil aja nangis. Dan anak kecil itu subhanallah dewasanya terus terbimbing sampai membuka majelis. Ada yang seperti itu banyak. Jangan Habib Umar, Habib Mudir aja juga dengar ceramahnya, melihat wajah beliau itu subhanahu wa ta'ala, kita dipandang oleh beliau langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kadang-kadang kita ibadah 10 tahun belum tentu nyampe perasaan atau ahwal atau magom yang kita rasakan saat itu. Habib Umar ceramah nangis seolah-olah kita ini ada di hadapan Allah betul-betul dekat, itu sampai.
Tapi kita ibadah, sholat, puasa, zikir belum tentu nyampe keadaan seperti itu, magom yang seperti itu. Paham ya? Ini namanya Syekhut Tarak, guru tarak. Masya Allah. Nah, kalau Syekhut Ta'lim, silakan kamu perbanyak. Syekhut Tarabiyah, silakan kamu perbanyak. Mau ribuan nggak apa-apa. Tapi Syekhut Taraqiyah, kalau kamu sudah menemukan Syekhut Taraqiyah, lazimi, tetapi istiqomahkan kepada dia, jangan menghindar dan jangan hilang dari dia. Pegang baik-baik. Itu namanya Syekhut Taraqi, dan itu mursyid. Insyaallah. Begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua langkah kita kepada jalan yang lurus, thariqah yang lurus, thariqah aliyah, thariqah yang luhur, yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua didekatkan kepada orang-orang saleh dan juga didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.